Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Susi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau selalu mendukung channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya. Berkat dari supportan Anda, dukungan Anda, sehingga channel ini terus berkembang dan berkembang lagi sampai detik. Terima kasih yang sebesar-besarnya selalu saya lontarkan buat teman-teman itu gitu loh, terutama yang mungkin setia banget ya dengan channel Solusi Hutang. Ya terima kasih lah buat Anda. Ini saya banyak ini mendapatkan pertanyaan, mungkin juga kita sudah tidak heran lagi ya, saya juga sudah tidak heran karena pertama mungkin di tengah Ramadan saat ini kita membutuhkan biaya yang sangat besar, ditambah lagi sebentar lagi mau hari raya Idul Fitri. Mungkin buat umat Islam mungkin ya, yang bagi yang menjalani ibadah puasa mungkin gitu, atau seluruh umat Islam yang ada di dunia ini, itu otomatis akan merayakan yang disebut dengan satu Syawal 1442 Hijriah. Jadi memang kita membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga tidak menutupi suatu kemungkinan bahwa Anda akan ada ketidakmampuan atau ada suatu keterlambatan ketika mencicil hutang piutang Anda gitu. Salah satunya hutang pinjol yang dilontarkan oleh rekan juga di daerah ya, mungkin di bagian yang jelas di luar dari Sumatera Barat gitu ya, tapi di provinsi lain. Saya tidak nyebutin itu di provinsi mana, yang penting dia bertanya kepada saya, dia gagal bayar atau telat bayar di aplikasi yang memang viral-viral aja gitu loh ya, kayak aplikasi Easy Cash, ada Pundi, Kredivo, Aku Laku, Kredit Pintar, Julo, sama apa lagi satu lagi ya, pokoknya ada 8 aplikasi. Ada kami, habis ada kami Kredinisia ya, 8 itu dia gagal bayar ya. Dan dia bertanya sama saya, gimana bang, apa resiko sebenarnya gitu loh. Dan ini mau saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Mungkin saya yakin juga, mungkin banyak juga yang terjebak di pinjol-pinjol yang saya sebutkan tadi. Dan saya mau bahas satu persatu. Sebelum saya lanjutkan untuk membahasnya, buat teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport. Teman-teman yang sudah menyupport channel ini, saya ucapkan terima kasih. Oke, ini saya mendapatkan chatan yang mungkin beruntun ya, tapi ini sepertinya dia kepanikan banget dan dia menyatakan memohon banget ini dijelaskan, baik itu dari video ataupun bisa melalui chat, terserah. Dia bertanya pada tim saya, dia gagal bayar atau telat bayar, tapi dalam keinginan dia nggak mau gagal bayar. Dia saat ini memang telat bayar, mungkin bentrok dananya dengan Ramadan, memang dibutuhkan biaya yang sangat besar. Habis itu ditambah lagi dengan sebentar lagi mau hari raya Idul Fitri, otomatis yang namanya ya kebiasaan kita selalu ya, mungkin dengan baju baru karena Idul Fitri ini gitu loh, terutama buat anak-anak gitu ya. Dan di sini dia ada terjebak di 8 aplikasi, dan aplikasinya itu ini aplikasi yang sudah tidak asing lagi dari diri teman-teman semuanya ya. Seperti aplikasinya ada Pundi, Aku Laku, Kredivo, ada kami, Easy Cash, Kredit Pintar, Kredinisia, Julo. Nggak asing kan aplikasi seperti itu. Yang jadi pertanyaan dia, kalau saya gagal bayar, apa resiko yang akan saya terima bang? Itu pertanyaan dia ya. Dan mungkin ya saya lebih suka orang seperti ini langsung to the point bertanya, daripada dia menyatakan bang benar nggak kita di penjara bang. Itu kayak mana ya, itu kalau menurut saya, kalau kita tidak paham dengan sebuah risikonya, lebih baik kita bertanya aja langsung, bang apa risiko yang akan saya dapatkan gitu loh ya. Selain saya disebarkan data, selain saya diancam, ditakut-takuti, apa sih risiko yang akan saya dapati? Kan itu lebih jujur daripada kita, bang benar nggak kita akan dibawa ke sidang perdata, bang benar nggak kita akan dibawa ke pidana, bang benar nggak ada debt collector yang datang ke rumah. Jadi asumsi seperti ini itu membuat Anda panik sendiri ya. Lebih baik kita bertanya aja, bang apa risikonya bang ketika kita tidak mampu bayar di 8 aplikasi ini ya. Mungkin sebagian besar ada yang terverifikasi, sebagian besar ada yang baru terdaftar gitu loh ya.
Apa risiko yang akan kita dapatkan? Ya. Risiko yang akan Anda dapatkan biasanya dari Adapundi. Ini Adapundi dulu kita bahas ya. Biasanya dari Adapundi, serangan dan hantaman terus-menerus yang terjadi melalui email, melalui WhatsApp mungkin, habis itu SMS dan via telepon. Serangannya itu bisa berupa ancaman Anda akan dibawa ke sidang perdata. Ada juga berupa ancaman Anda disampaikan bahwa Anda seorang penipu ataupun maling akan dituntut dengan pasal 372 ataupun 378 yang selalu dilontarkan oleh debt collector. Ada juga mereka mengirimkan somasi-somasi berupa mungkin dengan lawyer ataupun apa gitu loh. Itu bisa jadi, itu biasanya dilakukan oleh Adapundi. Dan yang paling sering dilakukan Adapundi adalah menghantam psikis Anda langsung to the point dengan cara mencaci maki. Ya, habis itu mengancam Anda mau datang ke rumah ini segala macam. Ya. Sejauh ini, ya, berdasarkan pengalaman yang ada, saya membaca dari teman-teman semuanya yang bertanya ke saya, belum pernah terjadi Adapundi menurunkan debt collector-nya ke lapangan. Ya. Kenapa? Karena Adapundi hampir sama konsepnya dengan rupiah cepat. Dia selalu lebih dahulu mencaci maki, menghina, dan menekan debeturnya. Sehingga dia sendiri ketakutan untuk mendatangi orang itu, gitu loh. Makanya seperti yang saya bikinin videonya hari kemarin. Orang yang akan datang ke lokasi Anda adalah orang yang tidak menyinggung psikis Anda, baik itu secara lahirnya maupun secara batinnya. Tapi kalau mereka sudah menyinggung hal itu, mereka tidak akan datang ke tempat Anda. Ya, mungkin kalau Anda lihat video saya yang hari kemarin, itu sudah saya jelaskan di situ. Yang juga hampir sama dengan Adapundi, kita cari yang persamaannya ya, yang hampir sama dengan polanya dengan Adapundi, yaitu biasanya EasyCash dan Ada Kami. Ini polanya hampir sama dengan Adapundi. Apa yang dikirim oleh Adapundi hampir sama yang dikirim dengan Ada Kami dan EasyCash. Mereka juga lebih mendahulu menyinggung psikis Anda ataupun batin Anda. Ya. Mereka lebih nekat dulu untuk mencaci maki Anda, menghina Anda daripada mereka bertanya soal hutang piutang Anda gitu. Ini biasanya kesalahan dari pihak pinjol yang merekrut debt collector ataupun penagih hutang yang salah gitu loh. Dan ditambah lagi mungkin dari supervisor atau mungkin HRD dari debt collector ini sulit juga memberi arahan ke bawah. Sehingga seperti itu gitu loh. Ya. Dan debt collector yang bekerja pun juga seakan mengikuti ambisi mereka tanpa mereka mengutamakan skill dari kemampuan mereka. Saya perhatikan seperti itu. Jadi Adapundi, Ada Kami, EasyCash itu hampir sama. Ya. Cara penekanannya, cara mereka menagih, cara mereka menguasai dari debetur yang gagal bayar itu hampir sama. Tinggal di situ di poin-poin seperti itu, seperti yang saya bilangin kemarin itu, mereka asalkan melakukan suatu pengancaman, asalkan melakukan suatu penekanan, mereka nggak akan datang ke rumah. Biasanya seperti itu, ya. Dan tergantung di situnya, kayak mana caranya Anda berkomunikasi dengan debt collector sehingga tidak menunjukkan suatu ketakutan yang terlalu berlebihan. Itu poinnya dari diri Anda yang ada di situ. Ya, kalau Anda memunculkan suatu ketakutan ketika Anda berkomunikasi dengan debt collector, siap-siap Anda akan habis. Ya, Anda akan dihantam terus-terusan dengan beberapa kosakata yang sangat canggih dari debt collector, sehingga itu akan mengganggu dari pola pikir Anda. Biasanya seperti itu. Ya, itu yang paling sering terjadi kalau saya perhatikan gitu. Ditambah lagi dengan aku-laku kredivo. Ini dua ini, yang satu mainnya terselubung, yang satu mainnya transparan. Kredivo ini CS yang paling ngeri ini, yang wanita-wanita itu. Ya, kalau untuk debt collectornya mungkin biasanya mereka berkunjungan biasanya agak termasuk tidak begitu segarang yang kita dengar di telepon ya, tapi walaupun kenyataan di lapangan ada juga sebagian, tergantung dari kita juga sih sebenarnya. Kalau kita memberikan ruang untuk mereka menghajar kita secara langsung ya kemungkinan besar gitu loh. Tapi kalau kita tidak memberi ruang sedikit pun untuk mereka menghantam kita secara langsung, nggak akan terjadi. Ya, tapi yang paling sering dilakukan kredivo ini adalah berdasarkan dari CS mereka itu. Customer service mereka yang selalu menelpon Anda itu selalu menghina, mencaci maki, mengancam ini segala macam, itu hampir sama. Kredivo Amar Bank ini hampir mengarah gitu loh. Ya, kalau aku laku itu biasanya ada beberapa debt collectornya yang biasanya bermain di lapangan ini. Yang bermain di lapangan ya mungkin dia melihat situasi dan kondisi juga. Ya.
Jadi kalau untuk resiko-resikonya yang ditanyakan oleh teman-teman tadi itu, terutama mungkin semuanya lah yang nonton hari ini, kalau Anda gagal bayar di EasyCash, ada Pundi dan ada kami, itu hampir sama. Anda akan disibukkan dengan sebuah ancaman dan teroran. Ya, kalau Anda gagal bayar di Kredivo dan Aku Laku, dua ini, kalau Anda berada di lingkungan Jabotabek, ya ini di lingkungan Jabotabek, kemungkinan akan ada kunjungan. Ini kemungkinan, bukan berarti semuanya. Kemungkinan akan ada kunjungan. Ini kemungkinan, ya. Kunjungan itu bukan berarti Anda wajib membayar atau kayak mana gitu loh. Mereka mengunjungi Anda itu sebenarnya mereka menanyakan kenapa belum dibayar sampai detik ini. Tapi disitulah poin kita sebenarnya. Kalau Anda bisa menegaskan posisi itu Anda dalam menjawab, mereka tidak akan bertele-tele dengan Anda. Apa yang dia tanyakan itu yang Anda jawab. Ya, biasanya kebanyakan debetur mereka sudah malu dulu dengan tetangga sebelah, tetangga depan rumah, tetangga samping rumah, sehingga jawabannya bertele-tele dan debt collector tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu dan mereka hantam habis-habisan Anda di situ. Ada yang debt collectornya tidak mau pulang, ada debt collector yang nagih sengaja teriak-teriak. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Anda ketakutan. Itulah yang mereka lihat di lapangan. Ya, jadi Aku Laku dengan Kredivo itu hampir sama. Adapun di EasyCash ada kami juga hampir sama. Ya, habis itu mana lagi tadi? Kredit Pintar. Nah, Kredit Pintar ini Anda harus hati-hati. Biasanya ini paling sering itu double penagihan, double pengiriman. Ya. Dan ini ketika kita klaim ke pihak Kredit Pintar pasti menyatakan bahwa itu bukan dari mereka. Tapi kalau menurut asumsi saya, ya, siapa lagi yang akan mengetahui bahwa Anda berhutang, ya, kalau bukan dari orang dalam itu. Dan sekarang mereka bilangin ada double penagihan, double pengiriman, dan mereka meminta uangnya dibalikan, otomatis permainan dari oknum-oknum yang ada di dalam itu. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, saking maraknya hari ini adalah double penagihan, double pengiriman. Ketika itu terjadi sama diri Anda, cek dulu kebenarannya. Misalnya ada telepon, misalnya itu Anda minjam kemarin, dananya kelebih ke rekening Anda. Cek dulu rekening Anda. Benar nggak dananya berlebih di rekening Anda? Kalau misalnya benar, oke, kita kembalikan kemana? Tapi kalau misalnya tidak benar, jangan dikembalikan. Ya, karena itu akan merugikan diri Anda 2 kali lipat. Ini sudah banyak ini terjadi hal seperti itu. Ya, bagi teman-teman semuanya yang pernah mengalami hal yang sama, misalnya double penagihan dari Kredit Pintar, tolong isi di kolom komentar biar teman-teman yang lain juga bisa membaca dan mereka juga tidak terjebak di dalam itu. Ya. Habis itu lagi ini juga ada Kredinesia. Kredinesia biasanya juga hampir sama, melontarkan ancaman-ancaman melalui email dan WhatsApp. Ya. Tapi dia di sini lebih banyak ke penggunaan pasal-pasal. Ya, yang pada dasarnya konsepnya juga tetap sih hampir sama, ke poin utamanya adalah tagihan gitu. Kalau untuk Julo sampai detik ini saya belum mendapatkan ada orang yang ngirim screenshot misalnya diancam, dicaci maki. Saya belum menemukan sampai detik ini. Kalau ada boleh kirimin sama saya. Ya. Jadi intinya dari semua risiko yang Anda tanyakan dari teman-teman tadi itu yang bertanya, risiko gagal bayar di 8 aplikasi ini mungkin sudah termasuk, sebagian sudah ada yang terverifikasi atau yang berizin, sebagian baru terdaftar. Risikonya adalah data Anda disebar, Anda ditakut-takuti, habis itu mungkin diancam-ancam dengan pasal-pasal, itu sudah hampir sama. Tapi percayalah, poinnya adalah pada tagihan, bukan pada diri Anda. Mereka yang mereka harapkan adalah uang Anda, bukan diri Anda. Mereka tidak akan mempenjarakan Anda, tidak akan membawa Anda ke kasus perdata. Yang jelas mereka akan meraih uang Anda bagaimanapun caranya. Ya. Dan konsep ancaman yang mereka lontarkan itu hanya bagian dari sebuah penagihan untuk membuat Anda takut dan panik sehingga Anda membayar di aplikasi itu. Ya. Jadi kurang lebih dari saya mungkin cuman itu aja. Terutama buat Anda yang bertanya tentang risiko gagal bayar di 8 aplikasi tadi, ya kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi dari saya cuman itu dulu, Medi Broni.